Beberapa bulan kemudian, mendekati HPL, Lastri dijemput Galaksi untuk tinggal bersama mereka di kota. Bunga ingin melahirkan ditemani suami juga ibunya. Sebenarnya itu hanya alasan saja. Bunga tak tega meninggalkan ibunya sendirian di kampung. Tapi ibunya juga tidak mau ia ajak tinggal ke kota. Katanya tidak betah. Jadi hanya bisa seperti ini. Beberapa bulan sekali, Bunga yang akan mengunjungi ibunya ke desa. Dan sebaliknya, karena sudah mendekati lahiran, maka gantian ibunya yang dijemput ke kota. Ayo makan dulu. Ibu bisanya cuma masak begini. Maklum orang kampung, ujar Lastri. Galaksi tidak ingin mertuanya itu kelelahan. Tapi Lastri sama sekali tidak bisa diam, duduk manis dan menikmati pelayanan yang ada. Padahal Galaksi sudah menambah pekerja di rumah ini. Karena setelah berunding dengan istrinya, mereka sepakat untuk tetap tinggal di rumah ini daripada mencari rumah baru yang bangunannya lebih minimalis, simpel, dan modern. Karena bisa dibilang bangunan rumah ini menggunakan desain lama dan terkesan kuno. Harusnya ibu tidak usah repot-repot begini, kata Galaksi. Lastri terkekeh. Ya bagaimana lagi, orang kampung memanglah seperti itu adanya. Semakin tua maka akan semakin aktif. Gimana, ya, nak? Ibu itu malah capek kalau cuma duduk-duduk saja. Malah kayak orang sakit, ujarnya. Kalau nggak cocok sama makanannya bilang, iya. Mau gimana lagi selera ibu ya makanan deso begini, tambah Lastri. Galaksi mengangkat jempolnya. Ia tidak berbohong, masakan mertuanya sangat enak dan cocok dengan lidahnya. Mungkin sentuhan tangan seorang ibu memang berbeda. Mertuanya juga menyesuaikan rasa pedas masakannya sesuai dengan seleranya. Karena Galaksi memang tidak bisa makan makanan yang terlalu pedas. Biar kata Deso, makanan ibu semuanya enak, puji Galaksi. Lastri tak ingin menantunya pura-pura menyukai masakannya dan terpaksa memakannya. Serius ini. Kalau nggak enak bilang, loh. Nggak usah nggak enak sama ibu, katanya. Galaksi tak menampik, perhatian yang diberikan mertuanya membuatnya serasa memiliki seorang ibu. Karena semenjak perselingkuhan ayahnya, Galaksi tak pernah lagi merasakan kasih sayang ibunya. Jangankan memikirkan makannya. Ibunya selalu mengacuhkannya, membentaknya. Seakan itu menjadi ajang balas dendam sang ibu atas pengkhianatan ayahnya. Wajahnya yang duplikat ayahnya membuat sang ibu membencinya. Serius. Galaksi jadi merasa memiliki ibu kembali, ungkap Galaksi. Lastri tersenyum sembari mengusap lembut pundak sang anak juga sang menantu. Anggap mertua kamu ini ibu kamu. Kalian, kamu dan Bunga, semua anak-anak ibu, ucapnya. Bunga kurang bersemangat. Iya, Bu, jawabnya. Galaksi menatap sang istri yang nampak lesu. Padahal Bunga biasanya selalu bersemangat ketika memakan masakan ibunya. Kenapa, sayang? Tanyanya. Bunga meladeni suaminya seperti biasa. Perutku rasanya penuh, katanya. Galaksi langsung cemas. Kita ke rumah sakit, tanyanya. Bunga masih sempat-sempatnya mengambil nasi untuk ibunya dan dirinya sendiri. Matanya yang semula lesu langsung berbinar ketika mengambil terong balado favoritnya. Tapi aku pengen makan ini. Ini masakan kesukaanku, ujarnya. Galaksi dan Lastri saling berpandangan sebelum kemudian tertawa. Sudah. Kalau Bunga masih doyan makan berarti masih baik-baik saja, kata Lastri lalu duduk di mejanya. Galaksi memang sebenarnya sangat cemas jelang kelahiran putra pertamanya. Hanya saja ia berusaha menutupi dan bersikap tegar supaya istrinya tenang. Karena Bunga sendiri sering mengatakan bahwa ia takut mendekati HPL-nya. Tapi kalau setelah ini perutmu ada keluhan lagi kita langsung ke rumah sakit, putus Galaksi. Bunga mencium pipi suaminya itu dengan senyum lebar. Tuhan mengirimkan seorang suami yang sangat penyayang dan mencintainya sepenuh hati. Bunga sangat mensyukurinya. Iya, babe, jawabnya. Wajah Galaksi langsung siap mengajaknya berperang.
Karena galaksi tahu itu panggilan spesial Argan dan Bunga dulu. "Siapa Babe?" tanyanya. Bunga nyengir, lalu buru-buru menyuapi suaminya itu dengan makanan dari piringnya. Sudahlah, sesimpel itu membuat amarah suaminya mereda. Maaf, sayang. Enak, kan? Mau lagi?" tanyanya. Galaksi gantian menyuapi sang istri. "Kamu juga makan. Lain kali jangan diulangi lagi," katanya. Lastri yang melihat itu hanya bisa menggelengkan kepalanya. Menantunya itu memang sangat cemburu pada Argan. Bahkan mereka sempat bertengkar hebat karena Galaksi melarang Bunga datang ke pernikahan sang mantan. Bunga merasa bahwa ia sudah tak ada perasaan lagi dan hanya ingin mengucapkan selamat saja atas pernikahan Argan. Bagaimanapun Argan pernah terluka karenanya dan ia ingin memastikan Argan mendapatkan jodoh terbaiknya dan berbahagia sepertinya. Tapi Galaksi tetap tak ikhlas melihat istrinya masih peduli dengan sang mantan. Terlepas apapun alasannya, pria itu takut ada drama CLBK, mengingat mereka pernah menjalin hubungan yang cukup lama sebelumnya. Tapi lebih dari itu, terlepas dari apa yang terjadi, Lastri bahagia Bunga mendapatkan pasangan yang baik dan tulus mencintai, pun menerima apa adanya. Masalah jodoh sudah ada yang mengatur. Menjalin hubungan lama juga bukan jaminan seseorang berjodoh. Sekarang mereka sudah menemukan bahagia dengan pasangan masing-masing. Belum lama ini Argan menghubunginya dan mengabarkan bahwa istrinya juga sedang hamil. Lastri ikut senang saat mendengarnya. Ia hanya bisa mendoakan kebahagiaan untuk semuanya. Jam 10 malam, Bunga masih sempat makan malam untuk kedua kalinya. Padahal perutnya saat itu sudah terasa mulas. Barulah pada pukul 3 dini hari, ia mulai merasakan sakit yang luar biasa hingga membuatnya membangunkan sang suami. Galaksi langsung membawanya ke rumah sakit. Tentu saja ada Lastri juga yang ikut serta menemani. Setelah 3 jam berjuang antara hidup dan mati, akhirnya lahirlah putra pertama mereka. Sangat tampan dan benar-benar duplikat wajah papanya. Bunga mulai menyusui si kecil meski ASI-nya belum keluar banyak. "Mau dikasih nama siapa, sayang?" tanyanya. Galaksi menaik turunkan alisnya dengan senyum jahil. Mereka sudah sering ribut masalah pemilihan nama ini sebelumnya dan tidak ada yang ingin mengalah. "Bagaimana kalau Jupiter?" usulnya. Bunga menyindir karena ia juga punya pilihan nama sendiri. "Bagus sih, nanti anak kedua tinggal kasih nama Saturnus, ya," katanya. Galaksi mencoba merayu istrinya. "Kok gitu sih, sayang? Jupiter itu bagus, loh. Ada, kan nama artis Jupiter," ujarnya. Bunga sudah memikirkan ini beberapa hari terakhir. Tapi ia tak berani mengatakan pada suaminya. "Iya, sih. Tapi sebenarnya aku punya satu nama yang mungkin kamu kurang setuju," katanya. Galaksi menyindir karena istrinya sangat menyukai drama Korea. "Siapa? Kamu mau kasih nama Kim Jong-un?" tanyanya. Bunga protes tak terima. Sementara Galaksi malah tertawa tanpa dosa. Pikirnya istrinya tak tahu Presiden Korea Utara. "Enak aja. Itu mah Presiden Korea Utara," katanya. "Terus apa?" tanya Galaksi. Bunga sangat takut kalau suaminya marah. "Tapi kamu jangan marah, ya," pintanya. Galaksi langsung memasang mode siap berperang. "Argantara," tebaknya. Bunga mencebik. "Kok Argan? Buat apa kasih nama anak pakai nama mantan? Kayak orang nggak bisa move on saja," katanya. "Terus apa?" tanya Galaksi lagi. Bunga langsung khawatir melihat kilat tak suka di mata suaminya. Kaisar saja gimana?" usulnya. Bunga berusaha menjelaskan pemikirannya. "Aku punya alasannya. Jangan marah dulu, sayang," katanya. "Jujur, aku memang pernah benci sama adik tiri kamu itu. Tapi, kalau dipikir-pikir, mendengar jalan hidupnya, yang pernah kamu ceritakan ke aku. Jujur saja, aku ada sedikit rasa kasihan, dia tumbuh tanpa kasih sayang kedua orang tuanya.
Malah dia mendapatkan kekerasan yang kemudian menumbuhkan dendam yang dia bawa sampai dewasa. Bunga menghela napasnya. Aku hanya ingin kaisar kecil kita ini bahagia, dan mendapatkan limpahan kasih sayang dari orang tuanya. Tidak seperti kaisar yang kini telah pergi untuk selamanya. Galaksi pulang dengan wajah cerah. Di tempat kerja, sekarang ia sudah tak betah lagi. Rasanya ingin cepat pulang dan melihat putranya yang tampan dan menggemaskan. Bunga nampak kurang mood melihat kedatangan suaminya. Padahal biasanya, sejak melahirkan, Bunga menjadi lebih manja dan selalu ingin dibawakan ini itu kalau suaminya pulang kerja. Jangan dicium-cium, sayang. Kai baru tidur, loh, katanya. Galaksi yang mendapatkan peringatan dari sang istri langsung mundur lagi. Padahal baru juga mau mencium pipi gembul kaisar yang menggemaskan itu. Ya udah. Kamu aja yang dicium, ujarnya. Akhirnya wajah sang istrilah yang menjadi sasaran Galaksi sebagai gantinya. Biasanya Bunga akan tertawa tapi kali ini istrinya itu hanya diam saja. Kok diam saja, sayang? Tanya Galaksi keheranan. Bunga murung. Aku lagi sedih, jawabnya. Sedih kenapa? Galaksi semakin dibuat penasaran. Kaisar baru 3 bulan, kata Bunga. Galaksi masih bingung. Iya, terus kenapa kalau kaisar baru 3 bulan, sayang? Tanyanya. Bunga mulai menangis dan membuat Galaksi semakin kebingungan. Ya makanya aku sedih, katanya. Apa hubungannya, sayang? Tanya Galaksi lagi. Bunga menjelaskan dengan nada kesal. Ya jelas ada hubungannya. Kaisar baru 3 bulan, tapi sekarang aku sudah hamil lagi, katanya. Galaksi sok. Hah? Kok bisa, sayang? Tanyanya. Kok bisa gimana? Kamu yang bikin, kok? Jawab Bunga. Sekian. Kok sudah tamat, Thor? Iya. Yang udah bahagia biarlah bahagia. Tapi si ini dan itu belum bahagia. Gak semua kisah berakhir happy ending, sayang. Masing-masing tokoh sudah dewasa dan mereka memilih jalan mereka dengan konsekuensi masing-masing yang harus mereka pertanggungjawabkan. Ia berbuat kejahatan, ia harus menerima hukumannya. Ada sebab ada akibat. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.